spontan. Spontan. Sekali lagi, spontan. Sebelum video ini dimulai, jangan lupa klik like, subscribe, aktifkan notifikasi, dan follow IG kami @busamid supaya kalian gak ketinggalan video lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hadirin sekalian. Terima kasih telah datang dan bertemu bersama kita di Ngopi dan Ngobrol Filsafat Kaum Milenial, persembahan dari International Relation A of 2022 Universitas Mula Warman. Jadi perlu kita ketahui sebelumnya, kita semua berkumpul di sini itu merupakan sebagai salah satu program belajar Merdeka Kampus Merdeka, di mana kegiatan belajar mengajar itu kita laksanakan dengan cara yang lebih asik dan menyenangkan. Dan dibimbing langsung nih oleh dosen filsafat keren kita. Siapa? Ibu Unis Tajena. Berikan tepuk tangan untuk Ibu Unis dulu ya. Oke, nah pemirsa semuanya, pada sesi pertemuan kita kali ini tentang ngopi dan ngobrol filsafat kita kali ini itu, kita ditemani nih sama teman-teman dan teman-teman pembicara yang keren-keren banget. Ada Rizky Ocean, berikan tepuk tangan. Adalah saudara Gibran dan saudara Dios, juga saudara Ryan. Berikan tepuk tangannya semuanya. Dan perlu kita ketahui lagi, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini juga kita bekerja sama dengan Busam ID. Terima kasih sebelumnya kepada Busam ID. Dan langsung saja nih ya, tanpa membuang banyak waktu, pada sesi ngobrol filsafat kali ini nih, seperti yang kita ketahui bersama, kita akan membahas tema yang asik sekali, terinspirasi dari Cinderella Quotes yang berbunyi, "Do you love me because I'm beautiful or I'm beautiful because you love me" nih. Jadi sebelum kita merangkap ke tema kita yang asik itu, kita mau tahu dulu nih, apa sih cinta dan apa itu kecantikan berdasarkan pendapat teman-teman pembicara kita sekalian. Jadi mungkin langsung saja saya serahkan kepada saudara Sean untuk memberikan pendapatnya. Oke, pertama-tama ya perkenalkan, nama saya Rizky Ocean. Jadi mengenai cinta itu sendiri menurut saya, kalau cinta itu relatif ya. Jadi cinta itu berarti luas. Jadi nggak mesti tentang fisik, penampilan gitu. Jadi menurut saya ya itu cinta itu luas artiannya. Cek, oke. Perkenalkan, nama saya Gibran. Dan kali ini saya akan mendefinisikan cinta berdasarkan diri saya sendiri, yaitu cinta itu adalah dimana kita memiliki rasa kepada seseorang dan kita memiliki rasa empati. Itu adalah menurut saya tentang cinta ya. Dan empati itu sering menyangkut kepada kita di sehari-hari. Jadi tidak mesti tentang pasangan, tapi cinta sebagai keluarga dan teman-teman semua. Itu adalah menurut saya the truly of love ya. Oke, bisa saya lanjut ke soal. Cek. Oke, perkenalkan, nama saya Dios. Jadi menurut saya kalau cinta itu bisa diartikan secara luas ya. Kalau untuk pasangan, untuk orang yang sedang merasakan hubungan asmara, cinta itu bisa didefinisikan sebagai perasaan yang muncul dari rasa ketertarikan yang kuat antara dua orang. Tapi kalau selain dari cinta terhadap pasangan, misalnya kepada keluarga atau teman, ya itu bisa ditunjukkan dari rasa kepedulian kepada masing-masing individu yang merasakan cinta itu. Walaupun tidak ditunjukkan secara afeksi, tidak dikatakan kalau aku misalnya mencintaimu, tapi ditunjukkan dalam bentuk perbuatan. Terima kasih. Ya, jadi kalau menurut saya cinta itu definisi dari cinta itu sulit untuk didefinisikan. Karena ketika cinta itu mampu didefinisikan, maka itu bukanlah lagi cinta.
kalau menurut saya. Waduh, keren banget ya pendapatnya Kak Ryan. Silakan Kalau- dilanjutkan. Kalau membahas tentang cinta ini susah sebenarnya karena cinta ini nggak ada bentuk fisiknya. Seperti buah-buahan tuh kan masih bisa jelasin apa segala macam, tapi cinta ini nggak ada bentuknya, metafisik. Jadi, tapi satu hal yang saya tahu pasti tentang cinta adalah saya tahu tentang cinta adalah itu adalah perasaan positif yang dimiliki oleh dua orang atau lebih kepada lawan jenisnya atau keluarganya gitu. Waduh, keren banget ya definisi cinta dari pembicara kita ini. Berikan tepuk tangan dulu dong. Dari saudara Sean mungkin mau menambahkan ya. Iya, jadi sedikit aja tentang cinta dari saya. Simpelnya kalau ketika kamu nyaman akan sesuatu atau seseorang, itulah cinta lah. Pokoknya seperti itu pada intinya. Terima kasih. Waduh, terima kasih ya kepada para pembicara. Nah, tadi kan kita udah ngomongin nih tentang definisi cinta. Tapi definisi cantik sendiri nih, kecantikan itu menurut pembicara tuh apa nih? Ayo siapa dong yang mau ngasih pendapatnya nih? Waduh, Kak Gibran, boleh. Waduh, keren. Ya, jadi definisi dari cantik menurut saya itu berbeda ya. Maksudnya berbeda di sini adalah itu tidak pasti. Jadi kita bisa melihat cantik itu ya memang secara fisik kita bisa lihat. Tapi ada juga cantik bagai dari sifatnya. Jadi itu kayak inner beauty-nya. Jadi definisi cantik ini bukan hanya terpaku daripada fisik ya, daripada fisik, dan ya tentu hal itu sangat lumrah ya di kehidupan manusia di bumi, karena memang tidak semuanya memiliki kesempatan, tapi semuanya memiliki cinta. Oke, itu saja. Waduh, dalam banget ya definisi cantik dari Kak Gibran. Kalau dari Kak Ryan nih, gimana Kak definisi cantik menurut Kak Ryan? Cantik itu relatif sih menurut saya, karena setiap orang itu punya pandangan berbeda terhadap apa yang namanya kecantikan. Ada yang menganggap suatu hal itu cantik, tapi ada juga perspektif lain yang mengatakan bahwa itu biasa aja atau mungkin jelek bahkan. Jadi perspektif sih cantik itu. Berarti masing-masing individu mempunyai pengertian berbeda ya Kak Ryan ya tentang Iya, cantik. tergantung seberapa bersihnya jendela yang mereka miliki. Waduh, pendapatnya boleh banget nih. Kalau dari Kak Sean atau Kak Dios nih duluan? Kak Dios deh atau Kak Sean? Oh, Kak Sean. Baiklah. Kalau dari saya sebenarnya sama kayak saudara Ryan, cinta itu relatif. Jadi misalnya kita memandang, iya kan, cantik ya, cantik itu relatif. Jadi contohnya ketika kita memandang si A, mungkin menurut saya si A itu cantik, tapi menurut misalnya Ryan si A itu tidak cantik. Jadi ya seperti itu. Saya setuju dengan Ryan, cinta itu relatif. Terima kasih. Kalau dari Kak Dios nih pendapatnya gimana? Kalau menurut saya sendiri, saya sebenarnya belum bisa mendefinisikan kata cantik ya. Soalnya itu bisa saja ya seperti yang Ryan bilang tadi berbeda dari tiap-tiap orang. Waduh. Tergantung apa yang kita lihat. Kalau misalnya menurut saya cantik itu apa yang bisa kita lihat dan apa yang bisa kita rasakan tuh kayak enak. Kayak misalnya saya melihat Memberikan pemandangan, kenyamanan iya. ya Kak Dios. Kalau misalnya saya lihat pemandangan, wah cantik sekali gitu. Oh, berarti yang menenangkan hati nih ya, menenangkan Ya, hati bisa dibilang cantik. begitu. Boleh. Jadi kesimpulannya mungkin definisi cantik dari teman-teman kita ini relatif sama ya, bahwasanya cantik itu ya relatif berdasarkan pandangan dari individu tersebut. Nah, lanjut nih ke pembahasan yang selanjutnya. Kan tadi cantik dan beauty ini, cantik dan cinta ini kan terinspirasi dari Cinderella quotes nih. Bunyinya, do you love me because I'm beauty or I'm beauty because you love me? Kalau misalnya dari perspektif filsafat nih, gimana kakak-kakak sekalian kaitannya? Apakah pendapat yang pertama atau pendapat yang kedua nih yang benar kalau dalam segi filsafat? Dan dikaitkan sama pendapat kakak sebelumnya nih, gimana? Siapa yang mau kasih pendapat duluan? Baik, Kak Gibran ya. Silakan Kak Gibran. Jadi berdasarkan Cinderella quote itu, saya tuh lebih prefer ke yang kedua, yaitu saya cinta dia karena dia, maksudnya itu dia cantik karena saya cinta dia.
Saya lebih prefer itu. Karena menurut saya sendiri berdasarkan saya bilang tadi, berdasarkan jawaban mereka juga tadi perspektifnya, yaitu bahwa cinta itu nggak bisa dilihat hanya berdasarkan fisik. Jadi jika kita memilih yang quote yang pertama, yaitu dia cantik, dia cinta karena dia cantik, artinya kita melihat kecantikannya, bukan cintanya. Jadi menurut saya lebih prefer ke yang kedua, yaitu dia cantik karena saya mencintainya. Kalau dalam filsafat apa sih Kak istilahnya dalam filsafat? Oh gini, itu tuh lebih masuk ke dalam rasional. Jadi kita melihatnya tuh sebagai sesuatu yang memang kita tidak bisa lihat, tapi kita memikirkan itu tersebut, merasionalkan hal tersebut. Jadi itu termasuk di bagian sumber pengetahuan dari filsafat sendiri ya, yaitu akal. Begitu. Kalau menurut kakak-kakak yang lain nih gimana? Apakah setuju nih kalau biasanya cinta itu rasionalis, kita tidak perlu melihat wujudnya secara fisik, tapi kita bisa mendeskripsikan dengan akal cinta itu. Kalau dari penonton nih setuju atau enggak? Waduh, ada yang setuju, ada yang enggak setuju nih Kak. Gimana nih Kak? Mungkin saya agak bertentangan sama Gibran ya. Kalau menurut saya poin pertama, aku mencintainya karena dia cantik itu di Cinderella Quotes itu kan tidak spesifik ya bilangnya kalau itu secara fisik. Kalau seperti Gibran bilang tadi, ada cinta yang bisa kita lihat dan kita tidak lihat, baik itu secara fisiknya maupun sifatnya. Jadi bisa saja saya bilang dia cantik dari sifatnya, walaupun ya fisiknya enggak terlalu ya biasa saja ya misalnya. Dan itu sebenarnya tidak salah ya kalau misalnya kita melihat seseorang dari fisiknya juga. Tapi akan sangat salah kalau misalnya kita sudah terlalu cinta dengan fisiknya sampai sifat buruknya itu tertutupi. Jadi kalau menurut saya sendiri, poin pertama untuk saya. Berarti kalau dalam bahasa filsafat itu empiris ya Kak ya. Kita melihat seseorang itu cantik tapi tidak hanya fisik nih kalau kata Kak Dios. Itu tuh bisa terpancar dari cara dia bersikap, itu cantik ya kayak kelihatan gitu kalau kata Kak Dios. Kalau dari Kak Ryan untuk Kak Sean nih. Sebelumnya saya tambahkan dulu ya, sebenarnya Cinderella Quotes itu isinya tuh ini. Do you love me because I'm beauty, atau I'm beauty because you love me. Sebenarnya itu yang kita bahas dari tadi nih. Kalau saya sendiri sih lebih setuju yang nomor 2 ya. I love you because I'm beautiful because I love you. Seperti Gibran, saya setuju sama dia. Karena memang pertama kali yang kita lihat ketika kita ingin berhubungan, ketika ingin menjalin hubungan terhadap seseorang, yang kita lihat pertama kali adalah fisiknya, itu sudah pasti. Tapi menurut saya saat pertama kali bertemu dengan pasangan lawan jenis, rasa yang muncul pertama kali itu rasa suka, bukanlah cinta. Setelah berapa lama kita bertemu, setelah ngobrol berapa lama, tahu beberapa ceritanya dia, barulah akhirnya muncullah cinta. Jadi kalau dibilang cantik karena suka karena cantik, karena setuju cantik. Saya. Waduh Kak Sean menggebu-gebu nih ya mengambil mic-nya. Gimana nih pendapatnya Kak Sean? Saya bertentangan dengan Gibran dan Ryan ya, setuju dengan Dios. Jadi kayak mohon tenang dulu ya, dengar penjelasan dulu. Jadi memang sebagai basicnya laki-laki aja gitu, kita diciptakan kan memang laki-laki itu diciptakan sebagai makhluk yang visualis. Waduh. Kita itu lebih mengutamakan mata kita untuk menilai cantik juga kan, secara empirisme kita bisa menilai dengan mata. Juga tadi ada disebutkan cantik itu nggak mesti fisik aja gitu kan. Kita bisa, misal kita menggunakan empirisme yang lain itu dengan pendengaran kita. Misalnya kita mendengarkan cara dia berbicara, nadanya dia, terus diksi yang dia berikan, itu bisa aja kita jatuh hati karena kata-katanya dia. Sebagai makhluk yang visualis ya seperti itu. Makanya sampai ditekankan, seingat saya itu di Al-Quran ada ayatnya. Waduh, penonton tenang dong, tenang. Dengerin dulu nih. Saking pentingnya mata kita, bahkan di Al-Quran itu kalau tidak salah di surah An-Nur disebutkan bahwa katakanlah kepada lelaki untuk menjaga pandangannya. Jadi memang sebegitu pentingnya pandangan kita terhadap apa-apa gitu.
Terima kasih. Waduh, mulai panas ya. Saya ingin apa ya? Mengintervensi ya dari Boleh. respon dari saudara Ocean tadi itu. Jadi sebetulnya sepertinya saudara Ocean ini masih belum paham belum bisa membedakan yaitu suka atau cinta. Kalau Sabar ya. kalau berdasarkan visual, yes, semua laki-laki bakal melihat ya yang cantik gitu. Tapi kan konteksnya di sini adalah cinta, bukan suka, oke? Jadi jadi suka itu berbeda dengan cinta. Jadi kita tidak bisa menjadikan suka atau kecantikan itu menjadi standar untuk membuat sebuah cinta dari hubungan kita dengan orang lain. Berarti cinta itu metafisik ya Kak Gibran ya? Ya. Cinta itu metafisik yang tidak kelihatan wujudnya ya? Yes. Karena cinta itu terbentuk bukan karena sukanya, bukan karena fisiknya dan lain-lain, tapi cinta itu terbentuk karena hubungan kita antara saya dan dia misalnya. Oke? Terus muncul pertanyaan di kepala saya. Terus Anda itu mencintainya atas dasar apa? Terus cintanya itu datang dari mana gitu nah? Kan segala sesuatu di dunia ini tuh ada basicnya. Kita berstudi sampai kuliah ada basicnya SD. Kita bikin rumah ada fondasinya. Nah terus cintanya Mas Gibran, Mas Ryan itu datangnya dari mana gitu? Waduh. Oke. Ditanya saya dasarnya cinta saya itu dari mana? Sepertinya sudah terjawab sih dari yang saya bilang tadi itu, karena berdasarkan rasional kita. Jadi cinta itu adalah sebuah metafisik. Jadi cinta itu terbentuk karena menurut saya proses Ya Kak Gibran. proses. Jadi cinta itu terbentuk karena proses. Kalau saya melihat orang cantik, ya saya suka. Tapi kan belum tentu saya cinta. Boleh. Jadi mungkin itu nyangkut juga kayak gimana ya? Misalnya ada bahasa cinta itu buta. Jadi saya sebetulnya memikirkan juga bahwa kenapa cinta itu buta, tapi di lain sisi saya juga memikirkan bahwa ternyata ada benarnya juga cinta itu buta, bahwa jika kita jawab secara akal bahwa buta itu ya tidak bisa melihat atau dan lain-lain ya. Jadi ya kita tidak bisa melihat berdasarkan apa yang kita suka dan kita mencintainya, tapi proses kita bersama menjalin hubungan dan di sanalah terbentuk cinta. Itu dari sumber dari saya, dasarnya ya. Berarti saat dua orang nih ya Kak Gibran ya bertemu dan mereka tuh menghabiskan waktu bersama sebagai bagian dari proses mereka gitu ya. Maka di situ memungkinkan untuk tumbuhnya cinta tanpa memandang fisik ya Kak Gib. Oh begitu teman-teman pendapatnya. Jadi rasionalisme tadi ya Kak Gibran ya. Masuk akal sih sebenarnya teman-teman. Gimana nih kalau dari Kak Ryan sama Kak Dios nih? Waduh kayaknya dari tadi diam aja nih mikir nih ya. Sebenarnya saya kurang setuju sama kata-katanya saya kan tadi. Yang dia bilang kalau misalnya jagalah pandanganmu supaya apa tadi? Terhadap lawan jenis. Kenapa? Menurut saya kenapa kita harus menjaga pandangan bukanlah karena itu karena nafsu. Menurut saya. Kenapa disuruh jaga pandangan? Karena manusia itu penuh nafsu. Makanya disuruh jaga pandangan. Jadi kalau gitu apakah awal mula cintanya Mas Yan ini dari nafsunya ngeliat cewek cantik gitu atau gimana? Ya konteksnya saya menyampaikan itu kan untuk menguatkan bahwa kita pria itu makhluk yang visualis. Bukan berarti kita mencintai seorang wanita dari nafsunya. Ya dong. Tapi mas, saya kurang setuju nih mas. Kalau misalnya kita ngeliat cewek itu langsung cantik tadi kayak gitu tuh, menurut saya itu rasa suka mas. Jadi bagaimana cara anda meyakinkan saya bahwa cinta itu dari kecantikan? Gimana nih Kak Sayan? Balik lagi ke awal tadi, kan cinta itu relatif. Kan menurut saya berarti saya bisa menumbuhkan cinta itu memang melihat dari kecantikannya dia. Baru bisa saya tumbuh cinta. Untuk orang tertentu, orang berbeda ya bisa jadi dengan faktor lain dia jatuh cinta gitu.
Kalau untuk Mas Gibran ya, saya memang setuju kalau cinta itu memang perlu proses dan progres. Tapi apa itu artinya mencintai secara fisik itu menurut Mas Gibran tuh nggak perlu proses juga. Soalnya kan istilah cinta pandangan pertama itu kan tidak ada. Itu fake. Jadi saya kurang setuju kalau misalnya bilang kalau misalnya kalian menganggap cinta secara fisik itu tidak perlu proses juga untuk menyadari bahwa ya tadi cinta yang tidak terlihat itu memang harus disadari juga. Sebetulnya tadi itu karena Dios mengatakan bahwa dia tidak setuju bahwa saya mengatakan bahwa yang melihat secara fisik itu tuh tidak memiliki proses. Dia mengatakan itu gitu. Jadi menurut saya sendiri bukan masalah prosesnya ya, tapi masalah cara kita mendapatkannya itu. Jadi cara kita mendapatkan. Kalau berdasarkan asumsi kalian di awal tadi, kalian mengatakan bahwa untuk mendapatkan cinta ya kita harus melihat secara fisik, secara visual. Oke, dia cantik. Oke, kita bisa mencinta. Menurut saya itu salah. Maksudnya cara mencintainya itu yang salah. Karena cara mencintai itu termasuk dalam progres. Jadi kita tuh bukan hanya melihat oh cantik lalu saya ingin mau cinta, enggak. Jadi terus saya juga memiliki pertanyaan, bagaimana dengan orang-orang yang misalnya cewek-cewek misalnya memiliki kata-kata kayak insecure gitu. Kalau begitu kan artinya mereka tidak punya sesuatu yang bisa diandalkan dari fisik mereka sendiri. Ya kan berdasarkan dari kecantikannya. Ada apa aja misalnya saya bilang insecure kan bisa fisik atau bisa non fisik ya. Misalnya saya insecure karena dia pintar dan lain-lain. Berarti kan sesuatu seperti itu tuh tidak hanya berdasarkan fisik dan ya berdasarkan fisik. Jadi menurut saya progres untuk mencintai itu berdasarkan cara kita. Bagaimana cara kita menyikapi dan cara kita menyikapi itulah muncul rasa cinta kepada seseorang. Oke, sebentar nih ya. Kayaknya Sobat Busam semuanya nih dari tadi sangat antusias ya melihat pendapat-pendapat kakak-kakaknya. Jadi secara tidak langsung ada dua pendapat nih Sobat Busam. Ada yang berpendapat bahwasanya cinta itu rasionalis, tidak perlu melihat secara fisik nih teman-teman, tapi dari progres dan proses. Dan saudara Sean dan Dios mengatakan bahwasanya cinta itu ya berdasarkan dari empiris. Kalau Sobat Busam nih, setuju yang mana nih pendapatnya? Antara cinta itu rasionalisme atau empirisme nih? Rasionalis ya? Rasionalis atau empiris ini? Saya yakin rasional sih. Rasional ya kayak gitu. Nah ini, aduh Sobat Busam yang namanya Ami nih nyaring banget ya teriaknya ya. Coba dong minta pendapatnya dong. Ayo dong Kak Ami, bisa minta pendapatnya. Tolong dong mikrofonnya. Tolong. Boleh dong Kak Ami. Kasih pendapatnya nih. Kenapa sih menurut Kak Ami nih cinta itu rasionalis nih? Kenapa rasionalis ya? Saya setuju sama Gibran sama Ryan. Karena saya tuh apa ya? Karena kalau menurut saya dia cinta karena cantik itu tuh kayak dasar banget. Terus kalau jadi jelek emang masih cinta, ya kan? Terus kalau misalnya dia cinta saya karena bukan saya cantik karena dia cinta, berarti tuh kayak bukan cantik dari fisik doang, kayak mungkin di diri saya tuh ada inner beauty-nya. Dan menurut saya kalau misalnya udah menurut cowok itu saya cantik, udah valid, saya nggak perlu dengar kata-kata orang lagi kan, karena dia udah bilang cantik. Terus apa lagi ya? Dan kalau karena dia cinta itu bisa bikin saya cantik tuh, itu benar banget. Kayak mungkin dari dukungan dia, saya jadi diri saya sendiri dan saya mengeluarkan inner beauty saya kan bisa. Oh, jadi bukan karena gitu fisik ya, dong. Berarti ya kan? Cinta itu yang mendorong seseorang untuk menjadi cantik ya Kak ya? Iya betul. Begitu ternyata pendapat kami. Kalau dari Sobat Busam yang lain nih, ada yang setuju atau yang bertentangan nih sama pendapat Kak Ami?